Jadi di sini gue pengen bahas ya ke kalian, gimana caranya kalian semua yang di sini itu bisa belajar sukses 10 kali lebih cepat dibanding biasanya. Banyak banget dari kalian yang nanya, waktu itu gue pernah bikin post ya di community, gue tanya ke kalian, apa yang kalian pengen pelajarin dari gue? Di situ ada banyak jawaban ya, ada yang bilang di 2030 kayak gimana nanti, solusinya apa, itu udah gue bikinin semua videonya. Tapi ada satu pertanyaan yang menurut gue menarik. Ada yang tanya gimana sih caranya gue itu untuk belajar ya, jadi belajar untuk belajar. Nah, makanya di sini gue pengen ngajarin kalian, ya, gimana caranya kalian belajar untuk sukses. Belajar yang gue maksud di sini adalah belajar untuk sukses secara finansial ya. Jadi kita garis bawain belajar untuk sukses secara finansial. Bukan belajar untuk materi sekolah, bukan untuk belajar untuk spiritual, bukan belajar untuk kesehatan ya. Gue nggak ngerti semua itu. Yang gue ngerti adalah belajar gimana caranya kalian bisa punya duit yang banyak. Penting banget dalam hidup ngerti seni untuk belajar ya. Karena kalau belajarnya itu tidak efektif, misalnya lu mau sukses, tapi belajar untuk suksesnya tuh nggak efektif, itu bisa berabe. Waktu gue masih muda, ya, gue itu selalu untuk bikin semua hal itu sekompleks mungkin. Gue merasa gue paling pintar, gue pengen bikin sekompleks mungkin. Contoh ya, dalam segi investasi aja. Kalau lu tahu gue sekarang, cara ngitung portfolio gue sekarang, itu jauh lebih sederhana dibanding cara gue dulu, zaman dulu awal-awal mulai ngitung. Gue itu kalau cuman zaman dulu ya, zaman gue masih di saham, gue beli yang namanya index fund, itu gue macam-macam. Gue pakai 5 factor model ya, gue pakai Fama and Friends 5 factor model, gue faktor tilt indeksnya. Repot banget pokoknya ya. Kebanyakan teori ya, dan pakai cara yang simple sekarang gue lakuin ya. Semua teori yang gue pakai dulu aja kalah. Itu yang gue pikir ya, sekarang setelah gue pikir itu adalah cara paling bodoh ya. Ketika lu coba untuk meribet-ribetkan sesuatu dari investasi lu ya, dari flow lu bekerja. Manusia itu punya otak yang simple. Kita harus bikin semuanya simple. Makanya kalau kalian rata-rata perhatiin video gue, itu semuanya kesannya sederhana. Karena jauh lebih gampang ya untuk membuat sesuatu yang kompleks ya. Ngitung model discounted cash flow dan itu anak kecil juga bisa. Gue pas udah kecil udah bisa. Tapi untuk menjelaskan sesuatu yang sangat kompleks dengan bahasa yang paling sederhana, itu hanya orang yang super pintar yang bisa lakukan. Makanya kalau kalian lihat konten-konten gue, banyak yang suka ngomong, oh ini dia sederhana ini untuk misalnya terlalu simpel pembahasannya. Justru itu ya konsepnya untuk kalian bisa belajar itu harus sesuatu yang sangat simpel. Orang yang bisa digest ya sesuatu yang sangat kompleks dijelaskan ke kalian secara sangat yang simpel itu yang paling sulit. Dan kalian harus bisa bikin itu sendiri di diri kalian sendiri. Makin kompleks ya lu bikin sesuatu, makin kemungkinan kecil lu bisa eksekusinya dengan sempurna. Kalau lu mau belajar sesuatu, ini gua kasih tahu lo ya kuncinya. Kompleksitas itu adalah musuh dari eksekusi. Coba semua hal di dunia itu lu frame sebagai 1, 2, 3, simple aja. Hari ini gua harus ngapain? Apa yang gua mau kerjakan dan targetnya apa? Lu lihat ya, McD itu desain semuanya dengan simple. Drive thru, ya kan? Lu pesen, lu bayar, lu ambil. Pesen, bayar, ambil. Selanjutnya lagi, pesen, bayar, ambil. Simple, 1, 2, 3. Jadi di video ini ya, gua akan bikin simple juga. Gua bikin 3